Masih ada kaum muslimin berpendapat bahwa berdoa itu tidak mengangkat tangan, dan juga ada beberapa yang mengamalkan cara mengangkat tangan yang mungkin dia tidak mengikuti tuntunan. Pokoknya ngangkat tangan gitu aja, tapi tidak tahu ilmunya. Maka mudah-mudahan di dalam majelis ini kita bisa memahami, kita bisa mendapatkan pengertian, pemahaman. Yang pertama tentang dalil berdoa mengangkat tangan. Sebenarnya ada ratusan hadis berbicara tentang itu, dan riwayatnya Bukhari, Muslim, banyak yang dari Bukhari. Ini yang akan saya sampaikan riwayat dari Abu Dawud, Ibnu Majah, juga Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Kategori hadis ini hadis hasan. An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sipran, yang artinya sesungguhnya Allah zat yang maha hidup lagi maha mulia. Allah malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu Allah menolak permintaannya. Jadi Allah merasa malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat tangannya, lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Ini dikatakan bahwa orang mengangkat tangan ketika berdoa menjadi kemutlakan doanya segera dikabulkan oleh Allah, atau menjadi penyebab doanya mustajabah. Tentu orang yang mengangkat tangan itu adalah orang yang memiliki rasa penghambaan kepada Allah. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ruh doa itu keyakinan. Jadi orang yang yakin di dalam jiwanya ketika dia berdoa, yakin Allah mendengar doanya, yakin Allah merespon apa yang dia mohonkan, dan dia yakin doanya dikabulkan Allah. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi berdoa penuh dengan keraguan. Walaupun dari dalam satu sisi ada orang itu buat anekdot sendiri. Aku mau berdoa, tapi aku ini banyak dosa. Apa iya Gusti Allah akan nerima doaku? Ya, dia doa, tapi dia ngerasanya diri sendiri penuh dengan dosa. Tapi kalau pengakuan dari dosa itu, ya Allah, aku bergelimang dengan dosa, aku bergelimang dengan banyak kemaksiatan, ya Allah, tapi aku izinkan untuk memohon kepadamu, ya Allah, berdoa kepadamu, ya Allah. Ya, dari mulai memohon ampun, lalu apa yang dia mohonkan dia sampaikan ke Allah. Insya Allah yang demikian itu sebagai bentuk kekhusyuan, bentuk keseriusan di mana dia berdoa. Dari riwayat At-Tabarani di dalam Al-Kabir dan dikomentari oleh Al-Hafidh Al-Haytami, beliau mengatakan perawinya adalah perawi yang sahih. Jadi hadisnya hadis yang kuat. An Salmana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rafa'a qaumun akuffahum ilallahi azza wa jalla yas'alunahu syai'an
illa kana haqqan 'alallahi ayyadha'a fi aidihim alladzi sa'alu. Tidak ada satu kaum yang mengangkat tangannya kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan tersebut, kecuali menjadikan kewajiban bagi Allah untuk mengabulkannya. Ketika Allah melihat seorang hamba berdoa mengangkat tangannya, menjadi wajib bagi Allah, aku harus mengabulkan doa si hamba ini. Wa an Muhammad bin Abi Yahya qala ra'aitu Abdullah bin Az-Zubair wa ra'a rajulan rafi'an yadayhi yad'u qabla an yafrugha min salati falamma faragha minha qala inna Rasulullah lam yakun yarfa'u yadayhi hatta yafrugha min salati. Ada orang berkata, iya, doa mengangkat tangan itu ada, tapi tidak ada riwayat berdoa mengangkat tangan ketika usai sholat. Ada orang yang mengatakan begitu. Nah, kita sampaikan riwayatnya di sini. Dari Abdullah bin Zubair melihat seorang yang mengangkat kedua tangannya berdoa sebelum selesai sholat. Kan dianjurkan banyak berdoa itu ketika tasyahud yang akhir. Jadi at-tahiyat, sholawat, kemudian doa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud selesai, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat sampai di situ. Setelah itu, sebelum salam, dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ditambah lagi boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tambah lagi sayyidul istighfar, tambah lagi wasiat Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perbanyak doa sebelum salam ketika duduk tasyahud yang akhir. Nah, saat itu ada seseorang sahabat yang ketika tasyahud memperbanyak doa. Saat itu mengangkat tangan, kan tidak umum mengangkat tangan. Ketika tasyahud mengangkat tangan. Lalu usai salam, ya, disampaikanlah Abdullah bin Jubair berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak mengangkat kedua tangannya hingga selesai dari sholatnya. Tidak mengangkat kedua tangannya hingga selesai dari sholatnya. Ini menunjukkan bahwa usai sholat ada doa-doa yang kemudian mengangkat kedua tangan. Kalau rangkaian zikirnya sih ada doa juga. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena bagian dari zikir, tapi juga isinya doa, tapi dia rangkaian zikir. Nah, doa itu sesuatu yang dimohonkan ke Allah dengan kekhususan meminta kepada Allah. Itu ketika itu mengangkat kedua tangan ketika usai sholat. Ini diantara ketentuan ketika ada orang bertanya, tidak ada doa mengangkat tangan usai sholat itu. Mana lihat Nabi? Ini ada riwayat menggiring pemahaman di dalam sholat, tidak ada doa mengangkat tangan hingga salam. Mengandung pengertian kalau usai salam ada doa-doa yang dimohonkan, silahkan mengangkat kedua tangan. Secara umum mengangkat kedua tangan itu menjadi jalan dikabulkannya doa oleh Allah. Apakah ada dalil selesai berdoa itu mengusap wajah? Hadis dari Imam At-Tirmidzi. Beberapa ulama mengatakan hadisnya lemah, dhaif. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Al-Hafidh Imam As-Suyuti menilainya hadis ini hasan, baik. Hasan itu derajatnya di bawah sahih. An Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadaihi fid du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dari Sayyidina Umar bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, maka beliau tidak mengembalikan hingga mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Riwayat dari Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Al-Hafidh As-Suyuti tentang hadis mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya.